Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello everyone. Hello my brothers. Hello my sisters. Hello my friends. Welcome back again into our channel, Pro Edukasi Channel. Today we are learning about prepositions. This is our 18th lesson. Halo teman-teman sekalian, kita bertemu kembali dalam saluran Pro Edukasi Channel yang akan mengajak kita belajar bahasa Inggris. Let's learn English. Dan kali ini kita akan belajar mengenai kata-kata depan. Ini merupakan pelajaran ke-18 kita dalam saluran Pro Edukasi Channel. Nah, teman-teman sekalian, prepositions adalah kata-kata depan digunakan di depan kata benda atau noun, kemudian di depan kata ganti atau pronoun. Prepositions atau kata-kata depan ini terdiri atas 5 macam. Yang pertama adalah prepositions of time, digunakan untuk menunjukkan waktu. Kemudian yang kedua, prepositions of place, digunakan untuk menunjukkan tempat. Yang ketiga adalah preposition of direction, digunakan untuk menunjukkan arah. Kemudian yang keempat adalah prepositions of agents, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi antara pelaku dan tindakan. Kemudian yang kelima adalah preposition of instrument, digunakan untuk menunjukkan sesuatu terjadi melalui cara yang dipicu oleh benda atau alat. Nah, teman-teman sekalian, di slide yang pertama ini, kata-kata depan yang kami bahas khusus adalah kata depan at, on, dan in. Karena ini bisa berada pada preposition of time atau kata depan yang menunjukkan waktu, dan bisa berada pada preposition of place, kata depan yang menunjukkan tempat. Contohnya at yang berarti pada. Ya, we have a meeting at 7 o'clock. Kami melakukan pertemuan pada pukul 7. Tom will go to watch football at night. Tom akan pergi menonton sepak bola pada malam hari. Join me at morning. Ikutlah kami pada waktu pagi. Nah, ini teman-teman sekalian, at artinya pada sini. Ini adalah prepositions of time atau kata depan yang menunjukkan waktu. At yang lain artinya di. Ini merupakan preposition of place, adalah kata depan yang menunjukkan tempat. Contohnya, they swim at the sea. Mereka berenang di laut. Come and meet me at parking area. Datang dan temui mereka di area parkiran. They live at Diponegoro Street number 33. Mereka tinggal di Jalan Diponegoro nomor 33. Nah, seperti teman sekalian, at di sini artinya di. Nah, berikutnya teman sekalian, on artinya pada preposition of time atau kata depan yang menunjukkan waktu. Contohnya, they will get married on the Tuesday. Mereka akan menikah pada hari Selasa. He was born on 18th May 1973. Dia laki-laki lahir pada tanggal 18 Mei 1973. Remember to come on his birthday. Ingat untuk datang pada ulang tahunnya. Ya, jadi ini preposition of time atau kata depan yang menunjukkan waktu. Ya, on-nya artinya pada. Kemudian contoh lain daripada kata depan on, artinya di atas atau di sebelah, merupakan preposition of place atau kata depan yang menunjukkan tempat. Our book on the table. Buku kami di atas meja. Your picture on the wall. Gambar kamu di atas dinding. My school is
on the left. Sekolah saya di sebelah kiri. Nah, dari sini on artinya di atas pada kalimat pertama dan kedua. Dan pada kalimat terakhir ini on artinya di sebelah. Ya. Nah, ini adalah preposition of place, adalah kata depan yang menunjukkan waktu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, in yang berarti pada juga merupakan prepositions of time atau kata depan yang menunjukkan waktu. Contohnya, you will take the exam in October. Kamu akan ujian pada bulan Oktober. He was born in 1973. Dia lahir pada tahun 1973. I met her in the summer. Saya bertemu dia, perempuan, pada musim panas. Ya, in di sini artinya pada, ini juga pada. Nah, kata depan in berikutnya artinya di atau di dalam. Yang merupakan preposition place atau kata depan yang menunjukkan tempat. Their dog in the kitchen. Anjing mereka di dapur. We live in Tokyo. Kami tinggal di Tokyo. He has some money in his pocket. Dia laki-laki punya beberapa uang di dalam saku. Nah, itu teman-teman sekalian. Kita perhatikan di sini at yang berarti pada, on yang berarti pada, in yang berarti pada, semuanya dalam prepositions of time. Ya. Namun berbeda dalam konteks kalimatnya, teman-teman sekalian, bisa diperhatikan teman-teman sekalian ya. Dengan selalu melihat daripada slide ini dan mengamatinya, menyimaknya secara baik. The next. Nah, contoh prepositions of time, other prepositions of time adalah contoh kata depan menurut waktu yang lain. Ada after, artinya setelah atau sesudah, before, artinya sebelum, during, artinya selama, since, artinya sejak. Dan contoh kalimatnya teman-teman sekalian dalam bahasa Inggris ini, kemudian artinya dalam bahasa Indonesia yang ini ya, teman-teman sekalian. Saya kira teman-teman bisa membacanya masing-masing ya, yang melihat slide ini. Kemudian other prepositions of place, contoh kata depan yang lain menurut tempat ada di sini ya. Above artinya di atas, among artinya di antara, around artinya di sekitar, behind artinya di belakang, between artinya di antara, beside artinya di samping, far artinya jauh, in front of artinya di depan, near artinya dekat, under artinya di bawah. Dan inilah contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris. Kemudian artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Next, nah di slide ini prepositions of place with picture. Jadi kata-kata depan yang menunjukkan tempat yang disajikan dengan gambar-gambar bola di sini seperti teman-teman sekalian. Kemudian ada gambar perahu karet, ya, the inflatable boat, perahu karet. Kemudian ada perahu sandal di sini. Kemudian ada bola kuning, hijau, merah ya, yellow, green, and red. Nah, bisa kita kasih contoh di sini teman-teman sekalian. Ini on, bolanya di sini on di atas, ada panah ya, yang di atas perahu karet. Ini rapat bolanya, ini artinya di atas. Ini juga above, di atas. Ini bolanya teman-teman sekalian. Di atas perahu karet tapi tidak rapat menempel di bawah. Itu juga artinya di atas, above. Kemudian under, nah ini di bawah, ya. Ini bolanya di bawah. Ya. Ini bolanya di bawah teman-teman sekalian. Kemudian behind, artinya di belakang. Bolanya ini ada di belakang, ya. Kemudian beside atau next to, artinya di samping. Ini bolanya ada di samping. Berikutnya in front of, artinya
di depan, ya bolanya ada di depan perahu karet ini. Kemudian inside artinya bolanya ada di dalam, ya di dalam perahu. Kemudian outside artinya di luar, bolanya ada di luar perahu ini ya. Kemudian far, bolanya jauh dari perahu, ini jauh dari perahu ya. Kemudian near to, dekat, nah, ini bolanya dekat dari perahu karet. Ya, berikutnya teman-teman sekalian ya, among, ya ini di antara perahu-perahu sandek ini ada bola di antara perahu-perahu sandek yang banyak ini ya. Ya, the sandek boats. Ya. Kemudian between di antara juga artinya ini di bawah ini. Ini ada bola hijau di antara bola merah dan bola kuning. A green ball is between the red and the yellow. Nah, teman-teman sekalian, saya kira bisa dilihat ya perbedaan on, above, under, behind, beside atau next to, in front of, inside, outside, far, near to, among, dan between. Nah, saya bacakan ya, teman-teman. A ball is on the inflatable boat. Sebuah bola di atas perahu karet. Ya. Kemudian a ball is above the inflatable boat. Sebuah bola di atas perahu karet. A ball is under the inflatable boat. Ya, sebuah bola di bawah perahu karet. A ball behind the inflatable boat. Sebuah bola di belakang perahu karet. A ball is beside or next to the inflatable boat. Sebuah bola di samping perahu karet. A ball is in front of the inflatable boat. Sebuah bola di depan perahu karet. A ball is inside the inflatable boat. Sebuah bola di dalam perahu karet. A ball is outside the inflatable boat. Sebuah bola di luar perahu karet. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Contohnya itu semua ini berkenaan dengan ya. Kemudian a ball is far from the inflatable boat. Ya, kenapa far ini kalimatnya ke sini? Karena sesudah far itu ada kata from ya. Beda di sini langsung. Begitu juga near to. A ball is near from the inflatable boats. Ya. Atau a ball is near to the inflatable boat. Ya, jadi bisa langsung ke sini juga. A ball is near to the inflatable boat. Ya. Kalau hanya near-nya saja, a ball is near from the inflatable boat. Ya, jadi kadang near ini artinya dekat, kadang ditambah to, near to juga artinya dekat. Nah, untuk among artinya di antara. A ball is among the sandek boats. Ya, ada bola di sini
di antara banyak sande-sande ini ya, banyak di antaranya. Beda dengan between, juga artinya di antara, dia hanya antara satu bola di kanan dan satu bola di kiri. Ya, the green ball is between the red and the yellow. Ya, itulah bedanya between dengan among. Kalau among banyak perahu sande. Kalau ini satu sini, satu di sini. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Semoga bisa terurai pemahaman kita tentang prepositions of place. Perbedaan-perbedaan di sini ya teman-teman sekalian, dan contoh-contohnya dalam kalimat. Things we can understand. Next. Nah, ada juga ini teman-teman sekalian yang ketiga ini, prepositions of direction, preposisi yang menunjukkan arah ya. Ada di sini kata into, artinya ke dalam, from, artinya dari, to, artinya ke. You kick the ball into box. Engkau menendang bola ke dalam box. They took something from the wallet. Mereka mengambil sesuatu dari dompetnya. We walk to school. Kami berjalan ke sekolah. Ya. Yang keempat, prepositions of agents. Preposisi yang menunjukkan sesuatu terjadi antara pelaku dan tindakan. Di sini ada kata by, artinya oleh, which, artinya dengan. The ball is kicked by Witan Sulaiman. Bola ditendang oleh Witan Sulaiman. Ya. Kemudian, I go to Mecca with my wife. Saya ke Mekah dengan istri saya. Ya, terjadi menunjukkan sesuatu yang terjadi antara pelaku dan tindakannya. Berikutnya preposition of instruments. Terakhir ya, yang kelima teman-teman sekarang. Preposisi atau kata depan yang menunjukkan sesuatu terjadi melalui cara yang dipicu oleh benda atau alat. Ya, kita lihat contohnya. Di sini juga kata depan by dan with. By artinya oleh, with artinya dengan. He was cheated by his friend. Dia tertipu oleh temannya. Ya, jadi ini ditipu ya oleh seseorang ya. Ya, benda dalam hal ini adalah pronoun ya. Dia ditipu oleh temannya. Kemudian we clean the garden with a hoe. Kami membersihkan kebun dengan cangkul. Ya, ini cangkul adalah alat ya. Ya. Terjadi melalui cara ya. Caranya dengan mencangkul ya, oleh cangkul. Ini kata benda. Kalau ini personal pronouns ya, tertipu ya. Saya kira bisa dimengerti teman-teman sekalian. I think we can understand and we can repeat this video ya. Nah teman-teman sekalian, di sini ada latihan exercise. Answer these questions according to the picture instructions. Jawablah pertanyaan-pertanyaan menurut instruksi gambar. Ya, ada di sini gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini kan contoh pertamanya ada ini tikus, ada kotak ya. Biasa. Kami jawab yang pertama ya. The mouse under the box. Jadi tikus itu di bawah kotak. Bagaimana ini? Di mana ini tempatnya kalau ini ya? Ya, over ini sama dengan above. A mouse above
the box, ya. Tikus itu berada di atas kotak, ya. Di atasnya ini tidak rapat, ya. Level atau above. Beda dengan yang ini on. Ya. Sekira teman-teman sekali bisa menjawab nomor 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 juga kalian menjawabnya. The most between two boxes. Kucing di antara dua kotak. Yang ke-9 juga ya. Bisa teman-teman jawab. Next. I think it's all our lesson today. See you next time. Thanks for joining. Saya kira hanya ini teman-teman sekalian pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.